Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang kami muliakan. Malam ini, sebagaimana apa yang telah kita ketahui bersama, bahwa saya diberi amanah untuk membahas persoalan masalah tauhid. Ya rotalla tauhid nareko ipa bicarogi apa sewangi ripong Allah Ta'ala. Yaku bahasa Indonesia adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebelumnya saya sering sampaikan bahwa ia apa sewangi ripong Allah Ta'ala pentilada melebihi dari segala-galanya. Apa gaya sama melebihi segala-galanya. Betona dega aga gunana sampajatta, dega aga gunana seketa, dega aga gunana hajita kutu mapadua mas sempadang tapi mapadua ki maka di pong Allah Ta'ala lain asyrak tala yahbatan amalu ya ku mapadua ki marutumana ngesini na papiricita. Nah inilah sering saya sampaikan bahwa sinang Luqmanul Hakim itu nasihat pertama kepada anaknya, la tusyrik billah, aja mapadua. Dia memang nawad di kima padu bupama kena sebasi dia memang mipong Allah Ta'ala. Dia memang nawad di kima padu, kenapa? Karena tidak ada yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala aspek. Tidak ada yang bisa menandingi Allah. Makanya ada ungkapan mengatakan manusia berencana, manusia punya taktik, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Narek ko ang kagaga pura tajama, kung kagaga melo tajama, kita sudah niat kita sudah bulat, patawakkal Allah pesona kiri pong Allah Ta'ala. Setidak-tidaknya kita mengatakan insyaallah narek ko na filo ipong Allah Ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, salah satu nama yang saya ingin jelaskan pada malam hari ini adalah As-Sami'u. Dan saya sudah sering sampaikan bahwa komelo kimiseng ipong Allah Ta'ala guru ya sana. Eko riseng sana, riseng sipana. Eko riseng sipana, riseng ipuat tepong Allah Ta'ala. As-Sami'u sigatul mubalaghah. Nah, di dalam kitab Al-Maqsadul Asna fi syarhi ma'ani asma'illahil husna, itu yang dinamakan As-Sami'u adalah huwallazi la ya'zubu an idrakihi masmu' wa in khafiya. Itu Pak bahasa Indonesia itulah As-Sami'u adalah maha mendengar. Aga telah maha mendengar, pokoknya dia gaga malinrung riparing kalingana pung Allah Ta'ala. Jadi dia nama taru pung Allah Ta'ala. Jadi sininna gaga itu nang kalinga mana pung Allah Ta'ala. Ya kung kagaga khafiya samar nang kalinga pung Allah Ta'ala. Ada pembahasan rahasia nang kalinga pong Allah Ta'ala. Mak bici-bici tenis jangan ke mak bici isiatit lagi matu nis sepong Allah Ta'ala. Bahkan napokula kita wa yudriku labiban namlatis sauda. Bahkan ia rupa pong Allah Ta'ala
dia mendengarkan itu semut hitam kalau dia berjalan di malam gelap gulita. Nang kalingu dah jina joka. Ini kadang yang kalinga. Jadi manusia dapat mendengar, Allah mendengar, tapi pendengaran kita tidak sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana letak perbedaannya? Iya ruidi angka gaga dena rule mangkalinga, ko biculada ni dena rule mangkalinga. Iya ko marajalada de tu rule mangkalinga. Karena bisa rusak gendang telinga tuh. Ko malicolada bisa pecah. Pong Allah Ta'ala hadirin yang kami muliakan, ternyata nah pokok kita kada yasma'u hamdal hamidina payujazihim. Ning kalinga pong Allah Ta'ala sinin nagagaya. Bahkan ada orang yang memuji beliau, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, Allah mendengar apa yang kita katakan. Subhanallah, subhanallah. Jadi itu masih kiri sebenarnya. Namo jadi nama Raja Lada tuh. Tu miloloan namo dia nama Raja Lada. Apa angka tu miloloa sama na cairi pong Allah Ta'ala. Aja nama Raja Lada. Kecuali ada urusan-urusan tertentu mengajar orang sikir tuh. Ipak guru tadi masih kirim macino itu boleh gitu, tapi kok aleli tamidale aja nama Raja Lada. Kemudian hadirin yang kami muliakan, ya kunang kalingan ni pung Allah Ta'ala ruga kata pawero payujazihim, maka Allah akan membalas kita nantinya. Kemudian wa du'a ad-da'ina fayastajibu lahum. Nang kalinga tu pung Allah Ta'ala parilodon atau milodongi sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala fayastajibu lahum, dia mengijabah. Nah tarime parilodon pung Allah Ta'ala, dia menjawab, memberikan apa yang kita minta. Nah, ini dalam kitab ini. Kemudian ia rupung Allah Ta'ala maring kalinga dia tu pana-pana makanan kadicilin pung Allah Ta'ala, angka guru dicilin lah boleh kita seperti itu. Laisa kami selih syai'un, dia kan awak dipapar pung Allah Ta'ala. Sehingga seperti ini. Nah, hadirin yang kami muliakan, intinya ini, kang apa sewangi melo bicara, bagaimana caranya kita mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam As-Sami'u. Bagaimana kita meyakini bahwa ia rupung Allah Ta'ala maring kalinga. Ia sinangi maka laki pung Allah Ta'ala maring kalinga pa alena sendiri boleh lan kurangi. Tidak boleh itu dinisbatkan kepada Allah kecuali ada dalilnya. Karena tauqif ya. Ini tidak sembarang tahu. Masalah pung Allah Ta'ala salah kimatu. Anda bertanya apa dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar? Apa tujuannya Allah mendengar? Di dalam surah Al-Isra ayat pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pikku carana bupa maring kalinga pong Allah Ta'ala bagaimana kita mengisahkan Allah. Pikku carana ya cuma pasiwari pong Allah Ta'ala melalui namanya dengan sifatnya dan dinamakan As-Sami'. Ayat ini berbicara tentang persoalan masalah Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi. Setidak-tidaknya ada 3 pelajaran yang kita ingin ambil dalam Isra dan Mi'raj ini. Itu subhana, Allah Maha Suci. Kenapa dimulai ini ayat ini subhana? Nasabah iya perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Tidak masuk akalnya manusia. Dia tak makalan nanti karena begitu cepatnya. Dulu pada zaman Nabi itu perjalanan memakan waktu 1 bulan. Tapi ternyata si wani minal lulusyo Nabi tamir itu biasa lagi pintu susung makanya ke Sidratul Muntaha untuk terima sumpahnya. Makanya ketika Nabi Muhammad kembali dan bercerita, ceritanya umatnya banyak yang tidak percaya. Nah, disinilah As-Sami'u. Orang-orang yang tidak percaya mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia berdusta. Hati-hati.
nangkalinga pun Allah Ta'ala, dan Allah akan membalas apa yang Anda lakukan. Orang-orang yang membenarkan seperti Abu Bakar alaihissalam, Abu Bakar radhiyallahu an, itu itanewi maka nama Musa di pendapatmu Abu Bakar boleh gare anggotamu Muhammad mami raja kurmen rease lagi begitu susungi agan apau ingkana qala faqad sadaqah, ya ku Muhammad pawi pasti benar. Makanya saya pernah membaca satu buku ya, bahwa ternyata umatnya Nabi Muhammad yang pertama masuk surga adalah Abu Bakar. Pun Allah Ta'ala nang kalinga yang hadirin yang kami muliakan, itu pelajaran pasti wakil pun Allah Ta'ala bahwa nang kalinga puangnya. Pelajaran selanjutnya bahwa itu yang dinamakan Isra Mi'raj memang luar biasa. Di abdihi itu tidak masuk akalnya orang, karena Nabi Muhammad itu tidak bermimpi. Karena kan ada yang mengatakan itu Nabi Muhammad bermimpi. Aisyah dan Muawiyah mengatakan dia bermimpi. Bukan dalam derekin makana pada kilo rap pengi makana lomano watakali tadi bermimpi. Nah, makanya kunasal dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu disebut bahwa pendapat yang paling benar itu Nabi Muhammad dia tidak tidur. Maingai Nabi tapada dia ni palalang. Nah, itulah kalimat abdi. Abdi itu antara seorang hamba itu terdiri daripada ruh dengan jasad. Agak guru agak melo ya labu parilalan nih bahwa di gaga masuk sekupung Allah Ta'ala melo. Di gaga masuk sekupung Allah Ta'ala melo. Kalau begini keyakinan tak nangkali ngepung Allah Ta'ala. Dan Allah akan membalas kita dengan sesuai dengan keyakinan tak. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kita ingin ambil di sini adalah di dalam ayat ini mapase wakiri pong Allah Ta'ala minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kenapa kira-kira Bapak Nabi Muhammad itu diperjalankan dari masjid ke masjid? Walaupun ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dia ke Masjidil Haram tapi aku bolana umuhani. Bahkan ada mengatakan aku bolana Nabi tersendiri. Tapi ada ulama mengatakan dia hukum itu Masjidil Haram sesuai dengan ayat. Tapi ada ulama yang mengkorelasikan dia pasti di Makkah daerah bulana umuhani bulana Nabi Muhammad itu sian rimu Masjidil Haram jadi agak betul Masjidil Haram. Agak kata Nabi Pana Pawaki pun Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Bola kami namakanja tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini adalah masjid. Jadi makanya nigi tok pakaraja masigi pakalabi masigi nai taki pong Allah Ta'ala nang kalinga ki pong Allah Ta'ala. Makanya bupa kota maki masigi jangan sembarang kita buat. Anak-anak tak kalau masuk masjid tidak boleh dilarang anak-anak keluar dari masjid, tapi tidak boleh juga bermain di masjid. Harus si Pak Guru. Kaitannya pasal mundur kami ko macung ditama ko pasai. Kami ko maroca. Masjid itu bulan pun Allah Ta'ala. Anak-anak tidak dia nawat di atan anak lo masjid, tapi dia tu nawat di tetai macule-cule. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Innahu huwas samiul basir. Nang kalinga ki pong Allah Ta'ala. Jadi makanya saya harap kepada kita semuanya masjid ini jadikan rumah bola pulana pong Allah Ta'ala yung rima pakara yung rima pakalabi. Nita kitu pong Allah Ta'ala seluruh panitia masjid itu insyaallah akan mendapatkan ganjaran pahala. Membana masjid dan banallahu lahu baitan fil jannah. Nita kitu pong Allah Ta'ala jangan kita takut dan tolong dihindari aja nutu si salah-salah lala masigi. Hindari itu. Ya komil mapangwatoi lebih baik mengalah daripada si salah-salah gitu. Aja tuh si salah-salah lala masigi. Ini sekarang ini umat Islam saya tidak tahu. Hampir seluruh masjid bermasalah. Ya baka pade. Mula masigi tadi itu masih rahmat tidak. Jangan ki. Engkau masih si salah nih mangi si bakate si salah itu dia ada sekala kapasi salah mana nih
Innahu huwas samiul basir. Nang kalinga kipong Allah Ta'ala. Masjid itu. Nih tak kipong Allah Ta'ala tuh Pak. Nah, inilah ayat ini, di akhir ayat ini huwas samiul basir, nang kalinga kipong Allah Ta'ala. Masih kiri ke kumangga haji kilala masih gi aja nama raja lana barajan tak ganggutin nang kalinga mau pong Allah Ta'ala. Nggak usah kita terlalu apa namanya tuh. Kemudian hadirin yang kami muliakan, ternyata dalam perjalanannya Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami lupa terima sempajang. Magi nama sigi dari masjid ke masjid, meki na pisang pung latala maka dia ko masampaja ko aja mo kubulamu, ko masigi. Itu tak. Ini kan orang para minasa ko ki masigi sebal dia sana pala ni to makara pala. Ikum itu makada. Dia na pada kutu malasa. Nah, Rasulullah mengatakan siapa nigi mas sempajang oko masigi nasid di waktu na malasa dia na nulle lo masigi pa matoani dan lain sebagainya, maka orang itu namo dia na lo masigi tatta ialeng apalang pada ko mas sempajang mak berjama ko masigi magai magi na koro masabat iya roto angka halangan na ada uzurnya. Jadi maka di malaikat catai itu apa ya biasa waktu nama disi telole masih gila sumpajang. Jadi malah asai dia nak kasih nulai. Jadi ni anak tu ni cata. Iko madisi ngi dia nak katalo masih gim. Dia nak jampain ko malaikat ko malasa ko. Apa maka dia madisi lagi dia nak apa lagi ko malasai. Nah, apa intinya Bu Pak? Yang jelasnya innahu huwas samiul basir. Allah Maha mendengar. Apa sewa ki Bu Pak ini tidak ada pong Allah Ta'ala itu tidak ada yang terlindung baginya. Nabi Muhammad waktunya keluar dari Masjidil Aqsa pura sempajang disuguhi dua minuman, susu si bawa khamar minuman keras. Kadang kami minum Muhammad pilih ni kayak kamu poji, kadang yang minum ya susu minum susu Nabi ta. Napa makara malaikat Jibril nala dia susu minum. Coba ne tu apa yang minum pamabu mana gumamu. Pamabu mana gumamu. Iya lagi susu ninu Nabi tami gumana pamabu apalagi. Coba ne tu apa dan ini ternyata Bu Pak, ternyata persoalan ini ya. Ternyata persoalan ini khamar itu berkembang pesat dari bermacam-macam. Jadi segala sesuatu yang merusak akal itu digolongkan sebagai khamar. Termasuk sabu-sabu itu. Termasuk sabu-sabu. Jadi aja tak kadang si semoka ayanu dia na mungkin natika ngayanu pak si poji moka. Punggawai si poji moka ya si poji moka de nang kali ngapung Allah Ta'ala jama-jamamu. Nai taki pung Allah Ta'ala. Kenapa Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ternyata di situ Bu Pak banyak problem yang dihadapi umat Islam, terutama akhir-akhir ini kan. Hamas dengan Israel, tidak ada damai-damainya. Tapi napitangnya kuasana pun Allah Ta'ala. Orang mendoakan Palestina supaya Gaza supaya aman. Tidak ada yang bisa menghalangi Israel dan dibantu oleh Amerika. Tapi apa yang terjadi? Napitangnya kuasana pun Allah Ta'ala, innahu huwas samiul basir. Maring kali ngepung Allah Ta'ala, makita pung Allah Ta'ala. Apa yang terjadi di Los Angeles itu? Napitanya kosana pung Allah Ta'ala, Anda sebagai negara adidaya, ya asik pia kosana pung Allah Ta'ala. Dia itu di Katullah, itu kita ke internet dan lain sebagainya, bahwa ternyata kerusakan yang ada di Los Angeles itu lebih parah daripada apa yang ada di di Gaza sekarang. Di Sakadasyaga, kurang lebih 12.000 rumah yang hancur di sana. Tidak tahu kurang lebih 50 triliun itu kerugiannya Amerika di Los Angeles. Di Palestina cuma kurang lebih 10 triliun kerugiannya. Magina korbu Pak wallahu alam apakah ini hukuman dari Allah atau napitangnya kuasana pun Allah Ta'ala bagi orang kura yang menindas. Nah, jadi intinya Bu Pak, mari kita termotivasi untuk beribadah di masjid, beribadah untuk melaksanakan sholat. Karena kenapa? Apa yang kita lakukan ini
apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sumbangkan di masjid. Innahu huwas samiul basir. Tidak ada sia-sianya. Nang kali ngapong Allah Ta'ala sikirita, nang kali ngapong Allah Ta'ala parilodota, naitaki pong Allah Ta'ala, sehingga pada loki mai apa sewa kiri pong Allah Ta'ala. Manusia bisa mendengar, Allah mendengar, tapi pendengaran kita tidak sama. Allah tidak ada batasannya. Makanya Samiun itu sigatul mubalaghah namanya. Puncak daripada pendengaran. Dia agak jauh. Jadi ini ayat yang pertama, dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kemudian yang kedua, dalil yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mendengar itu dalam surah Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Ini bukan Nabi Ibrahim. Kan dia sudah tua. Matuani Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim itu tidak pernah putus asa. Dia berdoa kepada Allah supaya diberi keturunan. Maka lahirlah Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Makanya ini kesanen Nabi Ibrahim waktu nang kanana, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi wahabali, yang telah memberikan kepada saya alal kibari di hari tuaku. Syukuri Nabi Ibrahim nasaba amatoani nang kamu pa anakna. Ni anakna, dua anakna, Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Napa makkada ni gasanne Nabi Ibrahim, inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku Maha mendengar doa. Inilah dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Pelajaran apa yang kita ingin ambil dalam hadis, dalam ayat ini, surah Ibrahim ayat 39, sarekomang itu mapasi waripung Allah Ta'ala. Pelajaran bahwa ia rupale anake Pak Berina pung Allah Ta'ala. Di gaga-gaga masussa ko pung Allah Ta'ala melo. Namu makada doktoro mandul, tapi melo pung Allah Ta'ala. Ada. Ya buktinya ya. Matuani. Engkau panana. Jadi ternyata makada magala king makoran kana pung Allah Ta'ala melo. Paigana to magala di kaganana. Yang kata to mapangadi kasih sama mapangadi matampu yang kanana. Makanya jangan keheran angka dokter ahli ana, spesialis kandungan ngalina sendiri di kakak anak. Magi nak korek pun Allah Ta'ala. Apa yang kita ingin kisah ini bupa dalam ayat ini, melo kina poda pun Allah Ta'ala maka dala taqnatu min rahmatillah. Aja tu paturan nuri pun Allah Ta'ala. Sesulit apapun sesuatu yang kita alami, ilodo mukir pung Allah Ta'ala. Lima tuani Nabi Ibrahim. Nomu kapa bini nama tuatu nanasanya ugi punin itu, tapi pung Allah Ta'ala melo. Aja tamakala Nabi jero kan Nabi bisinlangi tidak. Idi ummah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali puang ud'uni astajib lakum, ilodoko tarimai. Jadi kalau kita berdoa itulah terima puangnya. Nang kali ngapong Allah Ta'ala parilodota. Jadi yang kata pulang kada magi pale tulu tumilo de tulang kana jena pule we. Puan tapasogi kada itu jena kalau sogi tulu memperili muka berarti dia orang kali ngapong aga pale kada pong Allah Ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, ia tu kutumilo doang. Talun rupa carana pong Allah Ta'ala terima parilodong. Salah sidina ye. Melo ki sogi wading jaji na leki pung Allah Ta'ala dalle tan sana na tu sogi panang kalinga parilodota to wadi to jaji bu pade na lengi ya sogi repuange, maka ada bahaya ko sogi. Jadi dia na pasogi ki puange mai karena bahaya na jamre ki matu tahu na rampu ki tahu
Nah, seperti itu sindangi. Artinya dena lengi pong Allah Ta'ala gagati lawe tapi na lemuki sitonganna tapi lengi carana maleki dihindarkan kita dari mara bahaya. Yariga as-surimun ripinaleki pong Allah Ta'ala. Yang jelasnya itu pong Allah Ta'ala pede magala ki milodor di pong Allah Ta'ala. Pede na puji puangnya. Dia na pada ko padata rupa to magala ki milaw makere-kere tau pura kina bantu te sisa ngodi jana bantu kia. Tapi ko 10 tu lagi bantu makere-kere ngite itu. Tu milaw mana itu. Tapi ko pong Allah Ta'ala hadirin yang kami muliakan yunrumil lau. Pede mariu pong Allah Ta'ala. Makanya Nabi ta doa usilahul mukmin. Yaitu bupa parilodon sama senjata atau mata pak. Jangan kita takut berdoa. Kenapa? Allah Maha mendengar. Apa sih wakiri pun Allah Ta'ala. Nah, jadi inilah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi inna rabbi lasami'u doa. Sesungguhnya Tuhanku itu Maha mendengar doa. Pura ki pale milo doang makanya, tapi kan ada tariknya itu supaya nanti kidale pun Allah Ta'ala anak toh. Katu parilodan ka rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya makero banyak-banyak istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi itu nang kali bu Pak sikiri tepung Allah Ta'ala bisa saja Allah memberikan kita anak. Ya to mitena boting de pagagana na jangan ki putus asa pung Allah Ta'ala yung rima dan nuang andre mo to ki pagbura lo matoki ko dokter spesialis tapi aja talupe pung Allah Ta'ala ko di mundur ki mapasi wari pung Allah Ta'ala he maka da sinin na gagay sababana mi pung Allah Ta'ala patanti Allahu khalaqakum wa ma ta'malun pung Allah Ta'ala pancaji ki pung Allah Ta'ala to pancaji sabae. Hadirin yang kami muliakan, kemudian selanjutnya ini bukti jadi bukti nama kana pong Allah Ta'ala mareng kali ngapa na bali parilodonna dia menerima doanya Nabi Ibrahim. Kemudian di dalam surah Ar-Ra'd ayat 15 bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wasaribum bin nahar. Sama halnya padamu inasang man asarral qaul. Sama halnya orang merahasiakan pembicaraan ucapannya mabicula da mabici itawe engkato si bici ni sepung Allah Ta'ala itu wa man jahara bihi padamu risisina pung Allah Ta'ala marade sadat ma bicara ma bici ki ma bicara nang kali ngamano pung Allah Ta'ala wa man huwa mustakhfin bil lail makoto para orang yang bersembunyi di malam hari nai taki nisang pung Allah Ta'ala nang kali kadang kita lumah kali cubuh wasaribum bin nahar begitu pula kita berjalan di siang hari. Ini surah Ar-Ra'd ayat 10. Pelajaran apa Bu Pak Ria pasiwan dari pung Allah Ta'ala ya tengah pasiwannya Bu Pak di kita bahas bahwa perlu ki hati-hati paling mak bicara. Perlu ki hati-hati dalam berbicara. Terutama semohon maaf mak gosip ki ini satu pung Allah Ta'ala mau yaki mak gosip ni sepung Allah Ta'ala nang kalinga pung Allah Ta'ala dan lain sebagainya. Nah, ini naro pembicaraan kecil, pembicaraan besar sama pun Allah Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada loki menayakini bahwa Allah itu Maha mendengar. Maka licubu ki pigau anu masalah, jokka kita ngasoi coro ki dan lain sebagainya. Tasang idega kemang kalinga ki pamatindro ni puna bola, nang kalinga ki pun Allah Ta'ala. Nacata mereka kan ketuyanu kayanu. Nah itu sehingga kan ada yang mengatakan begini, maka dero nasa kutumannya mapigau decing, namo de pane pigau lulung atoni apalang, ia to sinasa kutumnya pigau dosa na di na jaji, di gaga nasang dosana, apa de to na jaji jama. Ada ulama mengatakan begini.
namode na jaji tapi go aga gairo tapi melo ni latu ni okoro tapi diga kesempatan tetang kedosata miki mindre male gana te ko bolana latu ni bolana tapi dia terjaji mindre pa dia nama timur pun bola lisuki tetang kedosana tetapi itu berdosa dan tolong diingat baik-baik tatang kecatatan nama gilang kalinga ki pong Allah Ta'ala ni taki pong Allah Ta'ala aku ni mau rupa apa siwang dari pong Allah Ta'ala di mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya yang perlu kita ingat ini yang ayat selanjutnya maka ada pong Allah Ta'ala maring kalinga kul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wala naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Katakanlah Muhammad, ata'buduna min dunillah, mengapa kamu menyembah selain Allah? Ma la yamliku lakum darra wala naf'a, apa yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Wallahu huwas sami'ul alim. Pong Allah Ta'ala yan naritu masaro maning kalinga si bawa masaro paisang. Pelajaran apa yang kita ingin ambil dalam ayat ini? Sarekomang makanya apa siwat dari pong Allah Ta'ala dalam sifat as-sami'. Ayat ini sebenarnya menjadi nasihat, menjadi peringatan, menjadi tamparan buat orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu ya, kalau di Indonesia orang Kristen. Kenapa? Karena dia menyembah Yesus. Nah, kita mau tidak mau apa namanya ya, kita ini berbicara masalah agama, bukan mau mengejek orang. Kenapa menjadi pertamparan? Karena orang-orang Kristen itu menyembah Yesus. Ketika dia disalib, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Mala yamliku lakum darra wala naf'a. Alina lagi dinulis pasalama alina. Alina lagi dinulis tolak balai. Malahan itu saya baca dalam kitab Matius kalau tidak salah tadi itu saya baca. Dia minta air minum. Kan orang Yahudi yang salib itu. Orang Yahudi yang salib dia. Dia minta air minum. Cuk kami alengin apa lepat sama ingatna. Dikasih cuka, dikasih masuk lubang hidungnya. Tanah berinu alengi. Inilah tamparan bahwa seandainya dia bisa menyelamatkan dirinya, ada nama kada alina lagi dulu pasalama, alina menang kedi minum pasalama. Sama huma abdi ini bukan diskriminasi agama, tapi ini mak guru agama ta mak kokoh. Apa artinya? Na pulaki pong Allah Ta'ala makada upan na musum pasalain na pong Allah Ta'ala naing nang kalinga pong Allah Ta'ala. Nessa pong Allah Ta'ala tuh. Jadi hadirin yang kami muliakan, aja gagai som pasangadin na pong Allah Ta'ala. Segala apa yang di dunia ini cuma atan na pong Allah Ta'ala. Suatu ketika ada orang bupa angkat matoa. Nah curitakan nih, mungkin saya sudah pernah bahas di sini. Ada orang tua kurmeh, sudah pernah stadion lo kan mata sih na podaka. Maka dari roya nasang ustaz katoma tua. Saya pernah katanya naik ke Makassar. Itu namanya dari pandang. Itu ada nama Palarioto. Ya kowiter otomatis mungkin kurang lebih 80 tahun umurnya matoani. Ada nama Palarioto. Itu nama Palarioto. Kali mana sepakitanna no yawa salo tuna engkan katuide sekarang ke jambatan ke gaje baru ko pangke pirowesi pakanjaki lalangi yero tomote matarun no salo utuna nalepu jambatangi yawa bunya utuna ulunna bunya yero ulunna utuna nala diri cek dina labu to maka de pa kampung melo turung yero tawe mati sepir mati tuisannya to sepir to mati sepir to bukan mebonya ulunnya, utuna. Lama-lama itu meta-meta bergerak itu mobil. Masuk sapiri otoy pole
utona ulubunya utona sapirino roto mate masuk pole utona masuk pole utona men reasi putanangi tapa makka de pakampung na pulangi roto matoe oher angka kapan nasang ulau basita ulau basitu na pakito kabare kabang itu dinanre bangku dale waga angka kapan nasang ulau basita magi na dena tidak ada yang luka sedikit pun aga nasal lapoto matoa ya sena ulau basiwa punai ya sena ulau basi wa punai maka laga ya sang kena he ia pancaji ulau basi unroi maka tandi pong Allah Ta'ala uku ka pong Allah Ta'ala mari lodo waktu ku musale bolaku bismillah tawakkaltu ala wala haula wala quwata illa billah pong Allah Ta'ala maring kalinga pong Allah Ta'ala makita napa salama kama kokwe itu lu basi sabah mi tapi ang kamu pacau itu pong Allah Ta'ala apa artinya aja gaga tunrima dan nuansa ngalina pong Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Yang jelasnya Bapak, karena kita juga dibatasi oleh waktu, intinya ini pengajian kita dek panasiaga ayat ibaca saya tidak tahu kurang lebih 40 atau 50 ayat tadi yang membahas tentang nama Allah As-Sami'u di baru 4 atau 5 tadi ayat kita bahas ini. Yang jelasnya intinya itu samaratul iman di bismillahis-sami tentunya ia kumakanja itapata maka dari pung Allah Ta'ala maring kalinga angka syari-ari ga wasil lewat dengan lolongan dalam pelajaran kita ini tentang as-sami. Yang pertama isbatu sifati sam'i lillahi azza wa jalla. Pelajaran yang pertama bahwa kita sudah bahas definisinya dengan ayatnya. Kita harus menetapkan, kita harus meyakini bahwa ia rupung Allah Ta'ala memiliki sifat namanya as-sami. Makanya aja kami tahu ilodoki ada noki koripong Allah Ta'ala nasaba asikiri ki ilodoki tapi tapahangi namudi nama rajala ada sadangi nang kalinga tupong Allah Ta'ala. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kita ingin ambil dalam tahalli bi muraqabatillahi fi jami'il azminati wal amkinah. Pelajaran yang kedua yang kita ingin ambil bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita fi jami'il azminah, semua waktu, semua tempat, perkataan dan perbuatan kita, gerakan kita, diam kita, nang kalinga mana pung Allah Ta'ala, nang kalinga pung Allah Ta'ala. Maka dari pung Allah Ta'ala dalam surah Yasin, surah Toha ayat 7, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau engkau mengeraskan ucapanmu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, nang kalinga pung Allah Ta'ala kaga itu nang kalinga pung Allah Ta'ala rahasia nang kalinga tu pung Allah Ta'ala apa yang tersembunyi. Jadi inilah pelajaran bahwa kalau kita berdoa dan berzikir sesuai adalah ajamu nama raja lada baraja dan si ganggu. Nah, inilah sekira hadirin yang kami muliakan karena ada tanya jawab. Ada kita yang mau bertanya? Silakan. Mau sujud tilawah di hari Jumat ya. Begini memang saya langsung saja masuk kepada mazhab ya. Kalau Imam Syafi'i itu memang mengatakan bahwa setiap Jumat itu subuh memang perlu kita sujud tilawah. Ini sujud tilawah. Surah yang dibaca itu memang sudah ditentukan alif lam mim tanzilu, itu kemudian hal ata alal insani. Nah, itu yang dibaca. Jadi makanya aku sujud tilawah ki. Saya juga belum terlalu dalami hadisnya itu, tapi pendapatnya Syafi'i seperti itu. Golongan Hanabila, Hambali yang ada di Arab Saudi itu memang mengatakan bahwa boleh kita sujud tilawah, tapi jangan dirutinkan. Apa dina wajib? Makanya itu kalau di Makkah jarang kita dapat orang sujud tilawah di sana. Makanya banyak orang yang mau menggugat sekarang karena penyebawan itu sujud tilawah bandawawa lampina. Banyak orang yang sudah menggugat itu pelaku pasai nasa tu pasai ada namun sujud tilawah. Nah, saya cuma ingin katakan Pak Haji, kalau biasanya orang sujud tilawah, tidak apa-apa kita sujud tilawah.
Tidak usah kita mengusulkan bahwa tidak usah sujud tilawah. Apalagi kalau banyak mazhab Syafi'i di situ, jangan bikin masalah. Karena nanti matu kursi salah-salah kilala masih gie. Nah, ya paling kode tamelo sujud tilawah ini eloni siapa masih gie dia punya sujud tilawah. Nah, begitu Pak Jito. Nah, nanti saya lihat itu nanti kembali hadisnya ya. Apa alasannya Imam Syafi'i sehingga bagus kalau sujud tilawah. Ada ulama yang mengartikan itu bahwa misawi itu ngepung Allah Ta'ala. Tapi kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa digambarkan ya. Dia cuma mengimani ayat itu, ana aqrabu minka min hablil warid. Saya lebih dekat daripada urat lehermu. Ada ulama yang meyakini karena macawi itu ngepung Allah Ta'ala sesuai dengan ayat. Dia tidak mau mentawil sesuai dengan ayat. Nah, ada juga ulama yang mentawil itu bahwa situngan telah misawi pung Allah Ta'ala, degai pung Allah Ta'ala kuralot tae. Magi pale ya kung kagaga tajama milo kiri pung Allah Ta'ala, de nama bela pung Allah Ta'ala, misawi pung Allah Ta'ala poli ridi. Sehingga nangkalinga parilolota, neita ki pung Allah Ta'ala seperti itu. Nah, ada yang mentawil karena dia mungkin ke pung Allah Ta'ala misawi kolot tae. Enggak. Tapi itu maksudnya Allah itu dekat mendengarkan doanya orang, dekat mendengarkan apa yang kita minta. Ya seperti itu tadi. Itu anunya, itu maksudnya itu ayat. Ya, jadi ada orang yang meyakini, ada ulama yang meyakini bahwa begitu memang maknanya ayat, tidak bisa ditawil. Cocok memang Allah tidak bisa dengan hambanya selalu diawasi oleh Allah. Itu maksudnya. Bukan berarti Allah ada di tubuh, tapi bahaya itu. Tidak boleh kita mengatakan Allah ada di tubuh, tapi tidak boleh. Tidak boleh bahwa Allah ada di tubuh tak. Maka itu ayat yang menjadi permasalahan juga tuh. Bahwa ada yang mengatakan Allah ada di atas aras ar-Rahmanu lal arsy istawa, itu tuh juga ayat apa aku nabilah engkau tuh ayat makala anak kerumin min hablil warid karena cocok. Nah, makanya itulah ada yang mentakwil, ada yang mengartikan sesuai dengan ayatnya. Napa kana wallahu alam. Seperti itu. Nah, ulama-ulama salafi itu bukan salaf sekarang, ulama-ulama dulu seperti itu keyakinannya. Nah, bahwa agi-agi napa waya makoniro. Dia tidak mau menafsirkan ayat terlalu jauh. Makoniro. Sementara yang lain ketika bahwa Allah itu dekat. Artinya dekat yang kali nggak perlu doa. Saya kira seperti itu Pak. Taman kapan saya? Ya. Tidak. Inilah makanya ada di sini disebutkan Imam Ghazali di sini dalam kitabnya wa asma'u bi ghairi admihatin wa azanin. Pong Allah Ta'ala maring kalinga bukan karena ada lubang telinganya. Bukan ada telinganya. Yang jelasnya pong Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Pong Allah Ta'ala maring kalinga tapi tidak bisa dipersamakan dengan manusia. Mata pamami maka ada pong Allah Ta'ala maring kalinga tapi tidak boleh kita mengatakan maka rolona di Cilina pun Allah Ta'ala gurun di Cilina seaga bagaimana lebarnya telinganya para gagajnya tidak boleh. Nah, tidak boleh kita seperti itu. Itulah tadi penafsiran maka yadullahi fawqa aydihim, maka dan kalimana pun Allah Ta'ala. Ada ulama yang menafsirkannya kadang kami tuliman pun Allah Ta'ala. Tapi tidak boleh dijelaskan maka dan kakapakan ukunan kamakwe, tapi mata pemakan kalimana pun Allah Ta'ala. Nah, ada juga yang mengartikan bahwa kalimana pun Allah Ta'ala karena maksudnya itu Allah Maha Kuasa, disimbolkan seperti ini bahwa dia Maha Kuasa. Nah, jadi rudi ciliero maring kalinga pong Allah Ta'ala makanya napokwe pong Allah Ta'ala maring kalinga begeri admihatin wa azanin. Pong Allah Ta'ala maring kalinga bukan karena ada telinganya dan ada lubang telinganya. Tidak boleh. Apa nampu pong Allah Ta'ala kalau laisa kamitslihi syai'un. Tiga kepada pong Allah Ta'ala. Ya bisa dipahami Pak Jito. Ya inilah sekira Pak sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya sehingga makanya apa siwat dari Allah Ta'ala sehingga pada akhirnya pada salama kilino salama ki akhirat okoki Allah Ta'ala marillau okoki Allah Ta'ala dan nuang. Kenapa? Allah Ta'ala maring kalinga Allah Ta'ala kita. Semakin banyak permintaan tak kepada Allah semakin meladana puji Allah Ta'ala. Ya inilah sekira. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan pada nama siki Allah Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa na'udzubillahi min qalbi la yaqsa min nafsi la
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatihah. Suratul Lajin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.